Oke, anak-anak, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi genetik. Materi genetik itu merupakan substansi di dalam inti sel yang berperan penting dalam kontrol seluruh aktivitas tubuh. Materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk kepada keturunannya. Contohnya banyak ya, salah satunya adalah tentang golongan darah. Golongan darah ini ada 4 ya, A, B, AB, dan O. Ini merupakan hasil dari gen yang diwarisi oleh orang tua kepada anaknya. Di samping itu juga ada tentang warna rambut, warna kulit, ya, warna mata juga merupakan hasil dari genetik. Materi genetik ini berada pada seluruh tubuh, ada pada setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Nah, jika kita membicarakan tentang materi genetik, maka ruang lingkupnya adalah gen dan alel, kemudian DNA dan RNA, juga kromosom. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang gen dan alel. Nah, gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen ini terdapat di dalam setiap lokus. Nah, lokus ini ruangan-ruangan kecil ya, yang khas adanya pada kromosom. Nah, gen ini adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Nah, di dalam tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus-lokus yang bersesuaian. Nah, gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian, inilah yang dikenal dengan alel. Jadi kalau dibalik, alel adalah gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian. Ya. Gennya sama. Nah, adapun fungsi gen dan alel adalah yang pertama itu sebagai zarah tersendiri pada kromosom. Zarah ini adalah zat terkecil, tidak bisa lagi dibagi-bagi. Kemudian dia juga bersifat menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Nah, sedangkan alel, dia dapat memiliki tugas yang sama ataupun berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. Alel yang mempunyai tugas sama disebut dengan alel homozigot. Sedangkan alel yang tugasnya berbeda disebut dengan alel heterozigot. Kemudian yang kedua tentang DNA dan RNA. DNA itu adalah deoksiribonukleik acid atau asam dioriboksi. Ya, dia adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat genetik di dalam kromosom. Ingat, dia adalah pembawa sifat. Ya. Nah, DNA ini terdapat di dalam nukleus dan bersama dengan senyawa protein membentuk nukleoprotein. Dia juga terdapat pada mitokondria, plastid, dan sentriol. Nah, DNA ini merupakan asam penyusun dari gen. Strukturnya dia berupa rantai ganda yang berpilin. Bentuknya seperti kepangan rambut atau disebut dengan double helix. Nah, komponennya adalah nukleotida. Nah, nukleotida ini tersusun atas fosfat, gulanya pentosa ya, dan basa nitrogen. Kemudian RNA, ribonukleik acid, merupakan seutas benang tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Bersama ya dengan DNA, ada gula ribosanya, ada gula, sama-sama ada gula. Kemudian, nah, RNA ini dibentuk oleh DNA di dalam nukleus melalui proses transkripsi DNA. Hasil transkripsi ini digunakan RNA untuk mensintesis protein di dalam sitoplasma sel. Nah, berdasarkan letak dan fungsinya, RNA ini bedakan menjadi 3 macam.
Yang pertama itu RNA duta atau dikenal dengan RNA-D atau kadang-kadang disebut dengan mRNA. Sama aja ya, Nak ya. Nah, RNA ini menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai peptida atau sintesis protein. Dia jadi model, jadi contoh ya. Nah, kemudian ada RNA transfer atau RNA-T. Fungsinya menerjemahkan kodon atau kode yang terdapat pada RNA-D menjadi suatu jenis asam amino. Dia menerjemahkan informasi yang dia dapat. Yang ketiga, RNA ribosom atau RNA-R berperan dalam sintesis protein, ya, sintesis rantai protein sebagai tempat pertemuan RNA-D dan RNA-T. Nah, tempat bertemunya ini disebut dengan RNA-R atau RNA ribosom. Oke. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa ada RNA, kenapa ada DNA, apa perbedaannya? Yuk kita lihat sama-sama perbedaan antara RNA dan DNA. Nah, kalau DNA, ini dia terdapat dalam nukleosel, mitokondria, plastida dan sentriol, sedangkan RNA terdapat dalam sitoplasma, nukleus, terutama dalam ribosom. Ini persamaannya sama-sama ada di dalam nukleus ya. Tapi kalau DNA ada di mitokondria, sedangkan RNA ada di ribosom dan sitoplasma. Kemudian yang kedua, DNA membentuk rantai ganda yang amat panjang, sedangkan RNA rantainya tunggal, bentuknya pendek ya. Kalau yang tadi DNA ini berpilin ganda, seperti kepangan rambut. Kalau yang ini tunggal rantainya dan pendek. Nah, yang ketiga, DNA berhubungan erat dengan pengendalian faktor keturunan dan sintesis protein. Kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA berhubungan dengan sintesis protein, kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Yang keempat, ini ya hampir sama, cuma ada satu perbedaan. Yang keempat, kalau DNA dia mengandung sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sedangkan RNA mengandung sitosin, urasil, adenin, dan guanin. Bedanya hanya di timin dan urasil. Itu ya, ini perbedaannya.